yang pagi ini katong ada dalam kebaktian Usbu Sengsara 2. Patutlah katong semua panjatkan puji syukur per Tuhan, sebab kalau bukan Tuhan belum tentu atau supasti katong bisa ada seperti ini di sini dan melakukan kebaktian ini. Bacaan firman yang diangkat dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 11 dalam rangkaian besar pasal 90 sampai dengan pasal 106 yang memuat tentang doa Musa abdi Allah yang berbicara tentang tempat perlindungan. Kita tahu siapa sesungguhnya Musa. Belajar dari pengalamannya. Ia mengucapkan doa-doa yang dirangkaikan dalam Mazmur 90 sampai 106, di dalamnya Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat 16. Dari pengalaman Musa sejak ia dibesarkan di istana Firaun dan kemudian lari karena membunuh salah seorang Mesir demi menolong sesama orang Israel, ia lari ke Midian dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara dari sanalah dia dipanggil untuk menuntun Israel keluar dari tanah Mesir. 40 tahun dalam perjalanan bersama bangsa itu, dia punya pengalaman yang indah bersama Tuhan. Walaupun ia pada akhirnya tidak diperkenankan untuk memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah limpah susu dan air madu itu. Hanya karena derita yang hebat, kesesakan yang luar biasa yang tak sanggup dia tanggung sendiri, dan dalam kemanusiaannya maka dia melakukan hal-hal yang mengundang kemarahan Tuhan. Dan karena itu ia tidak diperkenankan untuk masuk ke tanah Kanaan, hanya melihat dari jauh saja. Moga katong semua yang hari ini belajar dari firman ini dan saat ini sedang ada di masa-masa memperingati sengsara Tuhan Yesus. Lagu pujian yang tadi dinyanyikan oleh Bapak Kres Homase mengungkapkan tentang kasih setia Tuhan Allah kita di dalam Kristus yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana kan ku bernyanyi tentang kasih setia Tuhan itu di dalam hidup ini ketika datang tantangan, hambatan, ancaman, masalah-masalah hidup yang berat. Coba saudara bayangkan ya, saudara bayangkan. Ketika rudal dari Rusia menghantam Ukraina, bagaimana saudara katakan di Ukraina ya, tentu diliputi ketakutan yang sangat dahsyat dan mereka semua ada dalam kesesakan. Pertanyaannya, siapa yang sempat tolong mereka dalam kesesakan itu? Kalau kita belajar dari bacaan firman Mazmur 91, Musa atas pengalamannya dia bilang bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku turun-temurun. Tuhan adalah kubu pertahananku. Ya. Benteng yang kokoh yang tidak akan dapat dipatahkan dan dihancurkan oleh apa dan siapapun. Hanya karena Tuhan, beta juga yakin bahwa katong ada sampai dengan hari ini. Ketika kemarin-kemarin ya, dunia dilanda dengan berbagai bencana ya, bahkan pandemi COVID-19
berbagai varian berganti Omikron saat ini. Puji Tuhan, ya. Lewat informasi terpercaya dari kota ini bahwa katong pun sudah menurun pada nuansa kuning. Itu berarti ada harapan yang makin baik. Dan untuk harapan itu berdoalah. Sebab yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit sampar termasuk virus corona COVID-19 dengan segala variannya, khususnya varian Omikron ini, cuma Dia, Tuhan, Allah di dalam Kristus, yang masa-masa sekarang ini kita sedang dalam barisan memperingati sengsaranya. Sengsara Yesus, ya, bukan karena Ia pantas untuk menanggung sengsara itu. Bukan karena Ia seorang penjahat, seorang penjudi, seorang pezina, seorang yang melakukan begitu banyak hal-hal yang tidak pantas. Ia menjadi terdakwa, kemudian terhukum, ya, dijatuhi hukuman mati, eksekusi mati, tersalib, ya, hanya karena begitu besar cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Tadi Bapak Kris sudah menyanyikan dalam nyanyian pujian itu. Karena besar cinta dan kasihnya Ia rela mengorbankan darahnya dan tubuhnya dihancurkan, bahkan nyawanya, supaya saudara, beta, dan semua orang yang percaya kepadanya, bahkan dunia ini diselamatkan. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita coba simak perkembangan dunia akhir-akhir ini, banyak orang berpikir begini, termasuk kita lain. Bukankah inilah saat-saatnya di mana firman Tuhan digenapi satu persatu? Kalau kita baca baik-baik, memang benar, bencana, segala macam bencana akan datang. Ya. Bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Bahkan pemberontakan tidak hanya antar negara, antar kerajaan, tapi juga di dalam keluarga, suami istri, orang tua dan kakak, adik dan kakak, saudara dengan saudara, yang satu tetangga dengan yang lain. Itu realitas kehidupan yang akan kita alami ketika dunia bergerak menuju pada saat kedatangan kembali Tuhan kita Kristus Yesus. Berbahagia Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, semua masalah itu, semua tantangan itu, semua ancaman itu yang membuat ketakutan, bulu badan tabah diri, membuat kita menapas sasah, begitu, ya. Karena saya mampu bikin apa-apa lagi, tapi kita masih sadar bahwa sesungguhnya ada seorang. Siapakah Dia? Yesus. Dialah Tuhan yang sanggup menjaga kita, menolong kita, ya, melindungi kita, bagaikan Raja Wali yang besar, yang dalam kepak sayapnya anak-anaknya terlindung, tak akan dapat yang menghancurkan mereka. Walaupun penyakit sampar dalam bacaan kita tadi, begitu, ya, hebat dan dahsyat memangsa. Tapi tangan Tuhan, bahkan tangan malaikat akan menjaga dan melindungi kita. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang punya kuasa yang jauh lebih tinggi dari segala penguasa dan kuat kuasa dan roh-roh jahat yang ada di angkasa, termasuk penyakit sampar, ya, corona, berbagai varian sampai dengan Omikron ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala upaya kita tempuh lewat himbauan gugus Covid, ya, kesehatan, pemerintah dan semuanya. Hanya karena ketun semua punya satu semangat potong pele putus mata rantai penularan dan penyebaran virus corona. Tetapi apapun upayamu, apapun usahamu, apapun kegiatanmu, jikalau bukan Tuhan, ya, sekali lagi, jikalau bukan Tuhan, mati sia-sia. Ya. Tetapi jikalau bukan Tuhan, bukanlah juga membuat kita menjadi orang-orang yang sendengar-dengaran, ya. Orang-orang yang tidak mau diatur. Ya. Ketika nasihat dan aturan itu
demi menolong menyelamatkan kita dan sesama kita, termasuk orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita, maka hendaknya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat dan dengar-dengaran. Supaya ketika tiba saatnya, kita bisa melihat keselamatan yang dari Tuhan itu dan kita bisa bernyanyi, ya. Bukan tidak bisa bernyanyi, tapi kita bisa bernyanyi tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang menjaga melindungi kita dari semua itu. Ingat, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Ingat, tangan Tuhan tidak kurang kuat. Ingat juga bahwa mata Tuhan itu tidak kurang tajam dan awas melihatmu dan melihatku dan melihat semua orang. Bahkan melihat, yang kita sering bilang, virus corona yang paling kecil, yang sulit terdeteksi dengan alat optik canggih sekalipun, tetapi mata Tuhan tahu ada di mana. Dan Tuhan tahu bagaimana untuk menyelamatkan dan melindungi katong semua. Sebagai orang-orang asal, katong andalkan Tuhan 1000%. Kalau 1000%, beta bilang harus 1000%, bukan 99,9%. Beta masih ingat mantan Ketua Sinode Dr. Ayan Rajawane untuk bilang begini, manusia siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun gelarnya, ya, sehebat apapun kepintaran dan kecerdasannya, 99,99999% kurang 0,000,1% campur tangan Tuhan tidak akan menjadi berhasil. Walaupun campur tangan Tuhan itu hanya 0,00001%, tapi campur tangan Tuhan itu yang luar biasa, yang menentukan keberhasilanmu, keberhasilanku, termasuk keberhasilan pembangunan gedung gereja Teratai di sektor Teratai dan jemaah kasih di RST. Yang sekarang ini katong semua punya perhatian ke sana. Terima kasih banyak Dangke untuk semua orang yang peduli, ya, sebagai wujud tanda kasih bahwa dia merespons kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu pun juga salah satu bentuk katong menyanyi atas kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, atas kasih karunia Tuhan yang melindungi, dengan bahu-membahu menyelesaikan gedung gereja di sektor Teratai yang merupakan bahagian dari jemaat besar kita, jemaat kategorial TNI Angkatan Darat, Pinil Benteng Atas. Ingat dan sadar, untuk bait Allah itu Daud korbankan semuanya. Walaupun dia tidak diperkenankan membangunnya, ya, karena tangannya berumuran dengan darah. Tetapi dia bahagia, ya. Dia memang sedih karena dia rindu, tapi dia tidak diperkenankan. Tapi dia bahagia karena semua yang ada pada dia bisa persembahkan untuk rumah Tuhan itu. Adakah orang yang bersungut ketika diminta sumbangan? Ya, rasa-rasa hati saja juga. Ya. Sudah sanggupkah kita membalas kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan ini? Hanya karena Tuhan. Dialah tempat perlindungan satu-satunya. Ya. Yang ada duanya. Cuma Dia, Tuhan Allah kita, yang kita sembah, kita agungkan, kita muliakan di dalam Kristus, yang sekarang ini saatnya katong sementara mengingat kembali penderitaannya, karena kasihnya yang agung untuk keselamatan kita semua. Berbahagialah Bapak Ibu dan Beta ketika usbu-usbu sengsara ini mampu membuat hatimu, hatiku, hati umat Tuhan di bumi ini melekat kepada Tuhan. Kepada hati yang melekat pada cinta dan kasih sayang Tuhan itu, apa saja Tuhan mau buat. Baca Mazmur tadi, Mazmur tadi bilang begitu. Kepada hati yang melekat kepadaku, aku akan melakukan apapun yang dia minta. Ya. Mudah-mudahan jemaat kategorial TNI Angkatan Darat Pinil Bintang Atas, dari sektor Anggrek sampai sektor Teratai, termasuk jemaah kasih RST, katong semua pun hati melekat pada Tuhan. Kalau hati melekat pada Tuhan,
sehingga ada orang lonceng berbunyi, tergerak hatinya untuk datang di rumah Tuhan beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau semua pun hati melekat per Tuhan, jam 8 jam tanda lonceng berbunyi untuk berdoa, sehingga ada orang yang sempastiu dem panggilan Tuhan itu. Jikalau hati melekat per Tuhan, maka ada cinta dan kasih sayang untuk semua orang. Jauh dari kebencian, kesombongan, keangkuhan, sikap sirik, sikap iri, sikap benci, sikap yang ingin membinasakan dan menghancurkan siapamu. Karena hatiku melekat kepada Dia yang hatinya lebih-lebih mencintai saudara dan beta. Dan karena cintanya yang besar itu, Ia rela dan mau mati untuk keselamatan kita. Berbahagia kita semua karena kita dikasihi untuk diselamatkan. Amin.